Undiksa telah menghasilkan puluhan ribu produk riset. Bersinergi, sarang krame. Bakti Inovasi Teknologi, serangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Akteknas. Jadi kalau dengan nanokomposit cukup kuat, fleksibel ya. Nanti kita gabungkan. Undiksa menurutnya sudah melakukan upaya untuk pengembangan teknologi dalam berbagai bidang, seperti halnya motor listrik, wain berbahan anggur, anggur laut, dan kerajinan berbahan komposit. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Iwayan Karyase dari Universitas Pendidikan Ganesha bersama tim periset di Ketut Sardiana dari Universitas Udayana, Bambang Dwi Argo dari Universitas Brawijaya, dan Ibu Parwate dari Universitas Pendidikan Ganesha. Proposal kami berjudul Nano Komposit Silika Karbon dan aplikasi industrinya pada pertanian padi dan pengembangan kerajinan kayu sintetik. Saya sampaikan respon terhadap saran-saran reviewer pada desk evaluation, yaitu kami diharapkan mempertegas kelayakan pelaksanaan, kemudian memfokuskan nilai strategis produk dan teknologi, kemudian terkait dengan state of the art serta metode pendekatan perlu dipertegas. Kelayaan pelaksanaan, kami sampaikan kredibilitas mitra. Keempat mitra kami telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan sangat baik dengan tim peneliti, dengan dukungan komitmen dana cash maupun in kind minimal 10% secara bersama-sama. Sarana penunjang produksi nanokomposit tersedia di lab kami dengan kapasitas 2 kg per minggu. Kemudian raw materialnya tersedia dari mitra PB Swela Amerta. Sarana karakterisasi produk untuk menjamin kualitas produk itu ada di lab kami Kimia Undiksa dan juga di lab UB, lab UNUD. Nilai strategis produk kami itu nano komposit silika karbon beserta teknologi pembuatannya itu tergolong pada creative opportunity. Kalau dilihat dari analisis supply dan demand, di mana dia ada di kuadran keempat, sehingga kami harus menciptakan pasar dan menyediakan produknya. Selanjutnya, nilai strategis dari produk ini adalah yang pertama, nanokomposit silika karbon memiliki sifat-sifat fisikokimia yang superior dan mudah diproduksi dengan bahan baku yang melimpah. Proses produksi yang ramah lingkungan dan memberi nilai tambah terhadap limbah pertanian padi. Komposit silika karbon juga mudah diaplikasikan pada berbagai bidang industri, tetapi masih perlu pengembangan aplikasi industri lebih lanjut. Khususnya telah terbukti mampu memperkuat kayu sintetik dari jerami dan sekam padi. Terkait dengan state of the art penelitian kami sampaikan bahwa penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu IBAH bersaing dan juga Pusnas, telah mampu menghasilkan prototipe produk nanokomposit silika karbon dan aplikasi industrinya pada kerajinan kayu. Selanjutnya, terkait dengan aplikasi di dalam dunia pertanian, itu berdasarkan kajian pustaka yang kami lakukan bahwa penambahan silika dan atau silikon pada tanah pertanian mampu mengatasi stres biotik dan abiotik pada tanaman padi. Penelitian yang terbaru tahun 2019 dan 2020 ini kami menyimpulkan bahwa penambahan nanokomposit silika karbon kami prediksi akan mampu mengatasi persoalan tanaman padi yang biasanya rebah menjadi lebih kuat, kemudian meningkatkan kapasitas produksi dan juga memperbaiki kualitas kandungan silikanya pada karkas padi tersebut. Terkait dengan metode dan pendekatan, kami menggunakan sintesis dan penjaminan mutu produk menggunakan paten yang telah disertifikasi atau di-granted oleh DJKI tahun 2018 dengan metode seperti yang telah kami sampaikan, yaitu proses produksi dari biomasa tropis kaya silikon, khususnya sekam padi, sampai pada proses pembubukan abu hitam, kemudian penggilingan, selanjutnya menjadi nanosilika karbon, dan selanjutnya diproses lebih lanjut menjadi nanokomposit silika karbon. Terkait dengan urgensi riset, perlu kami sampaikan bahwa riset ini memberikan nilai tambah terhadap limbah pertanian padi. Yang kedua, material maju terbarukan yang ramah lingkungan,
yang desainable dan applicable untuk industri hijau. Kemudian aplikasinya dalam revitalisasi kerajinan kayu akan mengurangi penggunaan kayu alam, dan aplikasinya pada pertanian padi nanti akan mampu mengatasi persoalan stres abiotik, padi rebah akibat angin, dan stres biotik serangan hama penyakit. Dan ini telah terbukti silikon berperan untuk itu. Juga perlunya bed silika karbon untuk sistem pertanian padi modern beririgasi air laut. Roadmap riset perlu kami sampaikan, kami bagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan tahun 1998 hingga 2005, 2006 sampai 2013, 2014 sampai 2021, dan 2022 sampai 2029. Penelitian dasar kami lakukan pada tahapan pertama, yaitu mengeksplorasi dan memetakan landasan ilmiah dan konsep teknologi pembuatan nanosilika, nanokarbon, silikon karbon, dan berbagai senyawa terner lainnya. Tahapan kedua, kami lakukan penelitian terapan terkait dengan aplikasi konsep untuk pembuatan prototipe teknologi proses produksi nanokomposit silika karbon dan uji terap teknologi tersebut pada pembuatan kayu sintetik. Penelitian terapan ini dilanjutkan pada tahun 2014 hingga 2021 untuk pengembangan teknologi produksi nanokomposit silika karbon skala laboratorium dan skala yang relevan, dan uji terapnya untuk hilirisasi inovasi teknologi kayu sintetik diperkuat nanokomposit silika karbon. Tahapan yang keempat adalah tahapan pengembangan proses produksi skala industri nanokomposit silika karbon, kemudian perluasan aplikasi industri pada bidang pertanian, kemudian industrialisasi klasterifikasi penggunaan nanokomposit silika karbon pada kerajinan dan juga pada dunia pertanian. Pembagian tugas tim periset dan juga mitra. Kami tim periset telah melakukan pembuatan proposal, berkoordinasi, dan saya sebagai ketua tim akan memimpin pelaksanaan riset. Kemudian anggota tim nanti sesuai dengan kepakaran akan melakukan pekerjaan seperti yang akan kami sampaikan nanti dalam cuplikan video. Saya Iketut Sardiana selaku anggota tim peneliti bersama ini menyampaikan kesiapan untuk bekerja sama mendukung penelitian ini sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, terutama yang terkait dengan bidang saya, yaitu aplikasi pemupukan nanokomposit silika karbon pada tanaman padi. Beberapa fasilitas sudah siap untuk mendukung, diantaranya lem fotometer, spektrofotometer, AAS, serta alat laboratorium lainnya yang nanti bisa digunakan untuk keperluan analisis tanah dan juga jaringan tanaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Dwi Argo. Saya sebagai anggota penelitian dengan judul nanokomposit silika karbon dan aplikasi industrinya pada pertanian padi dan pengembangan kerajinan kayu sintetik. Saya sekarang sebagai tenaga pengajar di program studi teknologi bioproses Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Saya juga sebagai Kepala Laboratorium Central Science dan Rekayasa di Universitas Brawijaya. Saya di dalam penelitian ini akan bertanggung jawab di dalam proses bagaimana pengembangan nanokomposit silika ini, khususnya di dalam proses produksinya. Kemudian untuk menunjang hal tersebut, kami mempunyai beberapa sarana yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan itu. Ada DCMS, ada alat-alat kalibrasi yang kita siapkan untuk berbagai macam besaran, dan saya yakin bahwa fasilitas di sini akan bisa menunjang keberhasilan daripada penelitian yang akan didanai oleh LPDP ini. Saya kira itu sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Nama saya Ibu Duparwate, salah satu anggota tim Risprok LPDP yang diajukan. Dalam penelitian ini, saya akan fokus terlibat dalam pengembangan dan penerapan nanokomposit silika karbon sebagai bahan pupuk organik fungsional untuk pertanian padi modern, yaitu pertanian yang menggunakan air laut sebagai sistem irigasinya. Secara spesifik, saya akan terlibat dalam analisis proksimat tanaman padi yang telah diperlakukan dengan pupuk berbasis nanokomposit silika karbon,
termasuk analisis mikroba halofilik yang terlibat dalam sistem pertanian berindikasi air laut tersebut. Dengan dukungan fasilitas Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha, saya berkomitmen dan sangat optimis bahwa penelitian ini dapat dilakukan hingga menghasilkan produk dan luaran yang sangat inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya kami perlu sampaikan tahapan penelitian dalam 3 tahun ini yang kami paparkan sebagai berikut. Tahun pertama kami akan melakukan pengembangan skala industri produksi nanokomposit silika karbon dan melakukan pengembangan teknologi pembuatan kerajinan kayu sintetik serta pengembangan formula pupuk organik menggunakan nanokomposit silika karbon. Di tahun kedua, kami melakukan perluasan aplikasi nanokomposit silika karbon dalam kayu sintetik, penerapan formula pupuk organik serta uji terap aplikasi nanokomposit silika karbon untuk tanaman padi. Di tahun ketiga, kami akan melakukan pameran teknologi nanokomposit silika karbon, FGD pembentukan klaster industri, inkubasi industri nanokomposit silika karbon, kemudian mendirikan museum virtual online untuk kerajinan kayu sintetik, kemudian pengembangan aplikasi nanokomposit pada pertanian padi, khususnya dalam merancang sebuah sistem pertanian padi modern berigasi air laut yang menggunakan bed nanokomposit silika karbon. Luaran penelitian, tahun pertama kami akan menghasilkan dokumen pengujian prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk dan teknologi, yaitu dokumen pengujian P2, kemudian dokumen perbaikan P2 menjadi P3, kemudian menghasilkan blueprint prototipe yang memenuhi konsep produk dan teknologi yang telah terstandarisasi, kemudian melakukan publikasi ilmiah baik di jurnal internasional maupun konferensi internasional. Kami akan menghasilkan draft KI paten dan publikasi populer. Di tahun kedua, kami akan menghasilkan dokumen pengujian prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk dan teknologi yang terstandarisasi, dokumen perbaikan prototipe yang telah memenuhi konsep sebagai produk dan teknologi yang telah terstandarisasi, kemudian dokumen rencana usaha bisnis plan, publikasi ilmiah, paten, dan juga publikasi populer. Di tahun ketiga, kami akan menghasilkan legalitas perizinan dan standarisasi produk, MOU, dan surat perjanjian kerjasama hilirisasi terhadap KI inovasi teknologi kami. Kemudian dokumen produksi dan pemasaran produk dan teknologi kami launching. Kemudian hak kekayaan intelektual, AKI, dan dokumen pengelolaannya, kemudian publikasi ilmiah dan publikasi populer. Terkait dengan pendanaan, untuk tahun pertama kami usulkan dari LPDP sejumlah 1.846.916.000, kemudian dari mitra sebanyak 201.845.000. Untuk tahun kedua kami usulkan sebanyak 1.975.500.000 dengan dana dari mitra sebesar 215 juta. Di tahun ketiga kami mengusulkan total kepada LPDP sebanyak 1.675.800.000 dengan dana mitra sebesar 170 juta. Dukungan TKT terhadap produk kami sampaikan beberapa publikasi ilmiah dan juga paten yang mendukung, dan beberapa kegiatan penelitian yang telah kami lakukan terkait dengan SIC, kemudian super ringan ALSIC, kemudian superkonduktor PSIC, kemudian pigmen, kemudian ultrafine amorphous silica, kemudian aplikasinya pada berbagai bidang terkait dengan cementitious binder, kemudian restorasi gigi pada tulang SIOP, kemudian nanokomposit silika karbon sampai pada kayu sintetik. Simpulan studi kelayakan bisnis itu yang pertama adalah nanokomposit silika karbon dan dalam pemanfaatannya sebagai bahan pendukung pupuk organik maupun bahan baku kayu sintetik pengganti kayu memiliki permintaan pasar yang potensial dan menjanjikan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nanokomposit silika karbon memiliki potensi yang baik dalam menghadapi kompetisi pasar berdasarkan analisis aspek keuangan maupun uji kelayakan bisnis. Nanokomposit silika karbon sebagai sebuah komoditas telah memenuhi kriteria aspek hukum dan kegiatan ekonomi dengan tidak melanggar undang-undang dan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran maupun konsumsi. Nanokomposit silika karbon dalam perannya membangun ekonomi nasional memiliki dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang bersifat positif dan menjanjikan. Demikianlah usulan proposal kami telah paparkan atas perhatian Bapak dan Ibu reviewer, kemudian tim dari LPDP kami aturkan
ucapan terima kasih.